Saat ini negara sedang meluncur pada kehancuran yang sesungguhnya. Jangan mengatakan lagi bahwa negara berdasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini. Sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Negara ini berjalan sedang oleng, pemerintah itu oleng untuk tanpa arah. Maka kita ingatkan pada pemerintah, hei pemerintah, jangan ugal-ugalan. Jangan negara ini diserahkan pada para taipan dan para oligark. Dan rakyat sudah menggugat, pasti jatuh negara itu, pasti jatuh. Dan sekarang jalan satu-satunya keluar, kalau memang pemerintah ini bandel, kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Dampak daripada kondisi seperti ini, umat Islam itu di Indonesia akan dihabisi. Kuatkan tekad perjuangan people power dari Solo ini. Dan insya Allah kami juga sudah kontak JT Aceh, dan kita sudah kontak di seluruh untuk Sulawesi, dan kami sudah koordinasikan di seluruh Kalimantan. Semua akan bergerak. Secara jelas akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon direnungkan betul kenapa kita melakukan people power. Pertama, negara, tolong para intel-intel atau aparat keamanan polisi, tolong dengarkan apa yang saya katakan. Saat ini, negara sedang meluncur pada kehancuran yang sesungguhnya. Kenapa itu meluncur? Karena sesungguhnya negara, jangan mengatakan lagi bahwa negara berdasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini. Sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Dan Pancasila itu dalam satu ancaman. Bahkan sekarang sudah disisihkan oleh negara kita. Dari pemikiran itu, maka wajar negara ini berjalan sedang oleng. Pemerintah itu oleng untuk mengatur negara ini tanpa arah. Dalam kondisi yang seperti ini, diperparah. Ketika negara sudah menjalankan pemerintahan tanpa satu panduan konstitusi 45 yang sudah dihabisi, diperparah yang namanya oligarki, yang namanya taipan. Dan ini baru pernah terjadi di masa pemerintahan sekarang ini, di bawah kendali Bapak Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya masih dikendalikan. Ketika zaman Soekarno masih dikendalikan. Sampai Pak Harto masih dikendalikan. Sampai Gus Dur dikendalikan. Tapi sekarang karpet merah sudah diberikan kepada taipan dan oligarki. Inilah kerusakan yang sungguh-sungguh terjadi di negara ini. Kondisi ini terus-terus berlanjut. Maka yang ketiga saya sampaikan, wajar. Semua aparat keamanan tolong mengerti betul. Wajar. Masyarakat sudah merasakan betul keadaan yang seperti ini. Lah ketika masyarakat sudah tahu kondisi seperti ini, maka kita ingatkan pada pemerintah, hei pemerintah, jangan melakukan pemerintahan dengan cara ugal-ugalan. Jangan negara ini diserahkan pada para taipan dan para oligark yang mereka hanya mengelola negara sumber daya alam untuk kelompok mereka. Ini yang sekarang sedang terjadi, maka wajar masyarakat itu marah besar. Ya, saya ingin sampaikan, coba melawan rakyat. Di belahan dunia ini, di belahan bumi ini, kalau pemerintah sudah melenceng dan rakyat sudah menggugat, pasti jatuh negara itu, pasti jatuh. Itu pasti jatuh. Oleh karena itu, yang keempat saya informasikan, dengan keadaan parah negara dikendalikan oleh oligarki dan taipan ini, bersamaan negara dalam kondisi darurat komunis. Komunis sekarang ini sudah muncul betul dari segala arah, dan saat ini komunis sudah menguasai semua departemen di semua lini. Kondisi ini tentu lebih membahayakan
sangat-sangat membahayakan negara ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada Bapak-Bapak Ibu sekalian, Solo ini senternya pergerakan, Pak. Maka kalau kemarin ada gangguan yang coba-coba akan menghentikan atau menggagalkan pertumbuhan ini, akan sangat fatal. Kalau Solo itu redam, semua redam. Kalau Solo itu melemah, semua melemah. Tapi alhamdulillah, jangan membaca berapa yang hadir, tapi ini akan menjadi wacana nasional dan mungkin kehadiran Bapak akan terbaca secara internasional. Paling tidak akan menggugah semua gerakan people power. Apakah people power sah? Tidak. Sama sekali tidak. Dan sekarang jalan satu-satunya keluar kalau memang pemerintah ini bandel. Kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Jangan dimaknai makar, salah. Tapi yang namanya people power adalah mengembalikan tatanan negara kembali pada aturan konstitusi yang benar, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena saya sudah koordinasi dengan Bapak Mudrisan itu, insya Allah pada bulan ini akan saya lanjutkan, kita undang semua tokoh-tokoh dari perguruan tinggi untuk berembuk bersama, melakukan lobby dengan penguasa ini. Tidak akan ada jalan selamat negara ini kalau tidak kembali pada Undang-Undang 45 yang sekarang sudah disingkirkan. Tolong pahami betul itu. Dampak daripada kondisi seperti ini, umat Islam itu di Indonesia akan dihabisi. Itu adalah cara-cara oligark. Itu adalah cara-cara kapitalis yang sekarang ini ada kolaborasi dengan komunis. Itu terjadi sekarang ini. Oleh karena itu saya tidak akan banyak kata. Satu, Bapak kuatkan tekad perjuangan dari Solo ini. Kuatkan tekad perjuangan people power dari Solo ini. Karena Solo itu akan menjadi barometer nasional di seluruh Indonesia ini. Betul. Dan saya itu sudah betul-betul sudah melakukan koordinasi dalam skala kajian politik Merah Putih untuk semuanya. Dan bolos saya semua mahasiswa mengatakan Indonesia dalam darurat yang akan menuju kehancurannya. Oleh karena saya tidak ingin pidato yang menggebu-gebu yang seperti indah saya. Saya hanya mengingatkan masyarakat Solo adalah market center. Kalau Solo bergerak, semua akan bergerak. Kalau Solo berhasil, negara akan berhasil. Dan saya yakin kita semua akan berhasil untuk menghentikan semua gerak otoritas pemerintah yang ugal-ugalan saat ini.